Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman PGSD 2020 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini yakni mengenai teori-teori perkembangan manusia. Saya Himatul Mufidah selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Trianti Khairunisa, yang kedua ada Yasmin Zara, yang ketiga ada Dino Fatun, dan terakhir saya sendiri. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Selanjutnya yakni pengertian teori perkembangan manusia. Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia baik dalam struktur jasmani atau biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Selanjutnya ada beberapa teori perkembangan manusia. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama yakni teori Arnold Giselle, yang kedua teori psikoseksual, yang ketiga teori psikoseksual Erikson, yang keempat teori perkembangan sosiokultural, dan yang terakhir yakni model-model behavior beserta tokoh-tokoh. Arnold Giselle dan model maturasi. Arnold Lucius Giselle lahir pada tahun 1880 dan meninggal dunia pada tahun 1961. Ia adalah seorang ahli psikologi dan dokter anak asal Amerika Serikat. Teori Arnold Giselle disebut dengan maturasi. Maturasi artinya proses menjadi dewasa atau matang. Menurut Salkins tahun 2010, teori ini mengatakan bahwa perkembangan atau ontogenesis anak berlangsung dalam tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeni atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan dari filogeni atau perkembangan spesies. Giselle dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur, dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Prinsip perkembangan menurut Arnold Giselle ada 5. Pertama, prinsip alam perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki. Contohnya, bayi yang baru lahir relatif lebih matang susunan saraf motoriknya di bagian kepala daripada di bagian kaki. Yang kedua, prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan yang secara otogenik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Ketiga, prinsip asimetri fungsional. Perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan gerakan tangan dan bentuk-bentuk dominasi psikomotor yang lainnya. Keempat, prinsip maturasi individuasi. Pematangan atau maturasi merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor endogen atau internal. Pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar, faktor-faktor eksogen atau eksternal tidak bisa mempengaruhinya. Dan yang kelima, prinsip fluktuasi teratur. Perkembangan bergerak naik turun atau fluktuatis antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Fluktuasi progresif ini yang amat mirip dengan kaidah memberi dan menerima dalam prinsip jalinan timbal balik berpuncak pada serangkaian tanggapan yang bersifat stabil. Sebuah fluktuasi ini bukannya tidak dikehendaki atau berjalan acak,
Sebaliknya, semua itu merupakan upaya organisme untuk mempertahankan keutuhannya sambil memastikan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan tetap berjalan. Teori psikoseksual Sigmund Freud. Kepribadian berkembang dimulai dari serangkaian tahapan, mulai dari masa anak-anak, masa di mana saat mereka mencari kesenangan dan energi dari ID mereka menjadi fokus terhadap area sensitif seksual tertentu, yang didorong dengan energi psikoseksual dan libido sebagai kekuatan pendorong dalam berperilaku. Komponen-komponen dalam teori Freud ada 3, yaitu komponen dinamik, komponen struktural, dan juga ada komponen tahapan atau seksual. 1. Komponen dinamik. Komponen dinamik berisi energi psikis dan alam bawah sadar. Insting atau dorongan-dorongan psikologis dalam perilaku manusia tanpa dipelajari sebelumnya adalah sumber utama dari energi psikis. Eros adalah insting yang keberadaannya terkait dalam kelangsungan hidup dan juga dorongan untuk kita dalam mempertahankan serta melestarikan hidup, baik dalam hal seperti haus, lapar, berkembang biak, serta menghindari rasa sakit. Lalu selanjutnya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini mendorong ID untuk selalu aktif di sepanjang hidup, yang nantinya akan berjalan dengan berjalannya waktu. Alam bawah sadar, alam sadar, dan juga alam tidak sadar akan bekerja sama dalam pemrosesan sebuah pikiran-pikiran tiap individu untuk menyelesaikan berbagai konflik. 2. Komponen struktural. Komponen struktural ini berisi 3 poin, yaitu ada ID, ego, dan superego. Untuk ID sendiri ini adalah komponen yang ada dari sejak kita lahir. Jadi ini merupakan komponen bawaan tiap individu. Gunanya sendiri yaitu sebagai gudang penyimpanan semua insting yang bisa memuat segala sesuatu aspek psikologi yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu ID sendiri ini tujuannya yaitu sebagai struktur biologis bawaan yang gunanya untuk memuaskan dan memenuhkan segala kebutuhan dan keinginan. Nah, kita lanjut ke ego. Ego sendiri adalah struktur kepribadian yang berperan sebagai pemberi keputusan berdasarkan prinsip realita. Jadi, tujuan ego adalah menemukan cara yang realistis dalam memuaskan ID, tetapi tidak bertentangan dengan superego. Jadi, seperti yang kita tahu, superego sendiri adalah nilai moral. Nah, lanjut. Nilai moral atau yang bisa kita kenal dengan superego adalah sifat internalisasi yang berfungsi sebagai patokan untuk mencegah ID agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Karena seperti yang kita tahu, nilai moral sendiri secara universal itu selalu berkaitan dengan baik atau buruk dan benar atau salah. 3. Komponen tahapan atau seksual. Komponen tahapan atau seksual ini ada 5 fase. Yang pertama, fase oral, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Fase perkembangan pada tahun pertama dari kehidupan individu ini biasanya daerah yang paling penting dan peka adalah bagian mulut. Jadi ya ini berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan atau air. Stimulasi atau pengerasangan atas mulut seperti mengisap bagi bayi merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Lalu selanjutnya adalah fase anal, yaitu usia 1, 2, sampai 3 tahun. Jadi di tahap anal ini berlangsung pada usia kedua sampai kelima pada bayi, meningkatkan kepekaan terhadap rangsangan di sekitar sekat berlendir di daerah anus. Dan pada fase ini pula lah anak mulai diperkenalkan kepada aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui toilet training. Nah, toilet training ini biasanya kita tahu dengan latihan bagaimana dan di mana seharusnya seorang anak dalam membuang kotorannya. Selanjutnya fase valis usia 23 sampai 56 tahun. Fase valis sendiri yaitu fase ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Nah, pada fase ini anak biasanya mulai tertarik pada alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasan. Pada periode ini, energi psikis ke dalam organ kemaluan dan kenikmatan diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Lalu untuk fase selanjutnya adalah fase latensi, biasanya usia anak 5, 6, sampai 12, 13 tahun. Di fase ini, biasanya anak 5, 6 tahun sampai remaja akan mengalami periode peredaan influx seksual. Jadi adanya perubahan pada zona-zona erogen
Kebanyakan energi yang awalnya pada hasrat seksual ini dipindahkan ke perilaku-perilaku lainnya. Dan pada fase ini biasanya anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah dididik dibandingkan masa sebelumnya dan masa sesudahnya, yaitu masa pubertas. Nah, yaitu masa terakhir sekarang tahap genital. Tahap ini dimulai sekitar usia 12 tahun. Tahap genital ini merupakan periode yang penuh dengan keputusan-keputusan seksual. Hal ini dipertimbangkan karena organ tubuh anak yang sudah tumbuh secara matang, dan juga biasanya impuls seks ini akan disalurkan kepada objek luar seperti partisipasi dalam kegiatan kelompok, cinta kepada lain jenis, pekerjaan, perkawinan, dan juga hal dalam keluarga. Teori psikoseksual Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman, lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip genetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Bayi dari umur 0 sampai 1 tahun, balita dari 2 sampai 3 tahun, dan prasekolah dari 3 sampai 6 tahun, usia sekolah 7 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 18 tahun, pemuda usia 20-an, separuh baya akhir 20-an hingga 50-an, dan manula usia 50-an, dan seterusnya. Teori dari Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan istilah perkembangan psikososial. Teori psikososial Erikson ini merupakan salah satu teori terbaik mengenai kepribadian yang ada dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson juga mempercayai bahwa kepribadian seseorang akan berkembang melalui beberapa tingkatan tertentu. Tahapan perkembangan psikososial. Yang pertama, Initivis-Mistrust, percaya dan tidak percaya, dari umur 0 sampai 18 bulan. Karena ketergantungannya, hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada seorang di sekitarnya, terutama pada ibu dan pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. Yang kedua, otonomi vis, malu dan ragu-ragu, dari umur 18 bulan sampai 3 tahun. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Yang ketiga, inisiatif vis good, inisiatif vis rasa bersalah, dari umur 3 sampai 6 tahun. Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya yang lain, seperti motorik dan kemampuan berbahasa, mampu mengeksplorasi lingkungannya secara fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak. Keempat, industri vis inferiority, tekun vis rasa rendah diri, dari umur 6 sampai 12 tahun. Anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Dan yang terakhir, kelima, identity vis role confusion, identitas vis kebingungan peran, dari umur 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka sebenarnya, dan biasanya anak akan mencari teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu model perkembangan behavioral, tokoh-tokoh perkembangan behavioral, dan teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Model perkembangan behavioral adalah percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behavioralisme mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Tokoh-tokoh behavioralisme. Edward Lee Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Tokoh Ivan Petrovich Pavlov, yaitu penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka. Tokoh selanjutnya, Vladimir M. Blattrup,
Minat Bertert adalah pengondisian respon motorik. Dia mengemukakan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimulusi yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. John B. Watson, menurut Watson, psikologis harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah 1. Observasi dengan atau tanpa menggunakan alat, 2. Metode-metode pengujian, 3. Metode laporan verbal, dan yang keempat, metode refleks terkondisi. Tokoh William McDougall, teori intrinsik McDougall mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri membentuk pikiran dan tindakan. Tokoh Edward J. Stallman berpendapat adanya tujuan dalam perilaku dapat didefinisikan dalam istilah-istilah behavioral objektif. Dengan kata lain, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dari orientasi pada pencapaian sebuah tujuan atau pembelajaran cara untuk mencapai tujuan. Stallman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku. Yang pertama, stimulusi lingkungan, dorongan psikologis, hereditas, pelatihan yang diterima, dan usia. Tokoh Clark Leonard Cook, bagi Cook, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Drive atau dorongan didefinisikan sebagai stimulus yang muncul dari keadaan kebutuhan korpoksel di dalam tubuh organisme yang membangkitkan perilaku. Tokoh B.F. Skinner, pengondisian operan milik Skinner beroperasi pada lingkungan organisme karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan. Maka pendekatan yang paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengondisian dan peniadaan perilaku-perilaku peran ini. Albert Bandura berpendapat bahwa respon behavioral tidak terpacu secara optimatis pada manusia melalui stimulus eksternal seperti yang terjadi pada mesin atau robot. Tetapi, menurutnya reaksi terhadap stimulusi itu teraktivasi dengan sendirinya. Contoh Julian Rother, kondisi kognitif internal memberikan pengaruh terhadap pengalaman eksternal. Rother memfokuskan banyak riset terhadap sumber penguat. Locus kontrol internal, penguatan tergantung pada diri mereka sendiri, dan locus kontrol eksternal, penguatan tergantung pada kekuatan dari luar. Selanjutnya yaitu teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Teori ini bersifat sosiokultural, artinya teori ini menekankan pada konteks sosial di mana perkembangan terjadi. Perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan itu berlangsung. Pembelajaran bisa mengarahkan perkembangan. Unsur penting dalam teori Vygotsky adalah konsep mengenai zona perkembangan proksimal atau ZVD, merupakan jarak antara tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkatan kemampuan anak pada saat ini.